Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang ingin mempresentasikan materi korelasi sederhana. Sebelum kita masuk ke materi, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan, yang pertama Saudara Ali Agus, yang kedua saya sendiri Alif Dwi Saputra, yang ketiga Saudari Almita Faradila, dan yang keempat Saudara Anggi Anggiansah. Pembahasan materinya. Yang pertama kita akan membahas materi tentang analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan bentuk analisis inferensial yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, bentuk atau hubungan kausal, dan hubungan timbal balik di antara variabel-variabel penelitian. Jika terdapat hubungan antar variabel, maka perubahan yang terjadi pada salah satu variabel akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Dari analisis korelasi ini dapat diketahui hubungan antar variabel tersebut, yaitu merupakan suatu hubungan kebetulan atau memang hubungan yang sebenarnya. Korelasi sederhana atau bivariat. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Sedangkan analisis korelasi sederhana yaitu analisis korelasi yang melibatkan dua variabel. Korelasi yang terjadi antar dua variabel dapat berupa korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi atau korelasi sempurna. Korelasi bivariat ini merupakan korelasi yang paling sederhana karena korelasi tersebut hanya mencari hubungan antar dua variabel dengan berbagai variasi yang ada. Sesuai jenis data yang dikorelasikan, maka ada beberapa teknik analisis korelasi bivariat di antaranya, yaitu yang pertama ada produk momen. Digunakan pada data interval atau rasio dengan interval rasio. Yang kedua ada rank atau Spearman. Digunakan pada data ordinal dengan ordinal. Yang ketiga ada Kendallton. Digunakan pada data ordinal dengan ordinal. Point biserial. Digunakan pada data interval atau rasio dengan dikotomi murni. Yang kelima ada biserial. Digunakan pada data interval atau rasio dengan dikotomi buatan. Yang keenam ada koefisien. Digunakan pada data dikotomi dengan dikotomi. Yang ketujuh ada koefisien kotangensi. Digunakan pada data nominal dengan nominal. Untuk mengetahui tingkat keeratan linear antara kedua variabel yang nilainya dipengaruhi oleh skala atau satuan pengukuran pada X dan Y dengan menggunakan rumus R, menghasilkan koefisien korelasi akan diperoleh kemungkinan pancaran data yang diwakilinya sebagai berikut. Yang pertama, nilai korelasi berkisar antara -1 dan +1 yang menunjukkan korelasi sempurna. Di sini teman-teman bisa lihat ya, terdapat gambar korelasi sempurna yang bernilai R sama dengan +1 dan R sama dengan -1. Gambar di atas menunjukkan korelasi sempurna yang bernilai +1 dan -1, di mana pancaran pengamatan XI dan YI tepat berada pada garis regresi linear. Yang kedua, tanda dari R yang menunjukkan korelasi positif atau negatif yang menunjukkan hubungan kedua peubah variabel. Di sini teman-teman juga bisa lihat ya, terdapat gambar korelasi tinggi yang bernilai positif dan negatif. Gambar di samping menunjukkan terdapat hubungan linear di mana korelasi tinggi dengan pancaran pengamatan XI dan YI mendekati garis regresi linear. Lalu selanjutnya terdapat gambar korelasi R positif rendah dan tidak berkorelasi. Gambar di samping menunjukkan terdapat hubungan linear di mana korelasi rendah dan tidak ada korelasi dengan pancaran pengamatan XI dan YI menjauhi garis regresi linear. Dan yang terakhir, besarnya nilai R menunjukkan keeratan hubungan linear antara dua peubah.
di sini terdapat gambar korelasi tidak linear. Gambar di atas menunjukkan hubungan tidak linear di mana korelasi positif tinggi dan tidak ada korelasi dengan pencairan pengamatan FI dan YI menjauhi garis regresi linear. Oke, untuk slide selanjutnya saya akan membahas terkait korelasi product moment atau Pearson. Korelasi ini digunakan untuk data interval atau rasio. Dengan data interval atau rasio, selain itu juga harus memenuhi syarat. Yang pertama, sampel diambil secara acak atau random. Yang kedua, data setiap variabel berdistribusi normal. Yang ketiga, bentuk regresi linear. Dan yang keempat, rumus mencari koefisien korelasi atau RXC. Adapun rumus mencari koefisien korelasi dalam kurung RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dalam kurung XY. N sigma XY kuadrat dikurang sigma XY dalam kurung kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dalam kurung kuadrat, di mana banyaknya pasangan, di mana N sama dengan banyaknya pasang data atau unit sampel, X sama dengan variabel bebas, Y sama dengan variabel terikat. Oke, kita masuk ke interpretasi nilai koefisien korelasi seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. Rank nilai 0,00 sampai 0,25, keterangannya korelasi sangat lemah, dianggap tidak ada. 0,25 sampai 0,550, keterangan korelasi cukup kuat. Rank nilai 0,50 sampai 0,75, keterangan korelasi kuat. Rank nilai 0,75 sampai 1,00, keterangan korelasi sangat kuat. 3 kemungkinan hipotesis yang diuji. Yang pertama, uji hipotesis dua pihak. Hipotesis 0 dalam kurung HO dibagi P sama dengan 0. Hipotesis alternatif dalam kurung HI dibagi P ni sama ni 0. Nomor 2, uji hipotesis satu pihak, uji pihak kanan. Hipotesis 0 dalam kurung HO dibagi P lebih besar dari 0. Hipotesis alternatif HI P lebih kecil dari 0. Untuk yang nomor 3, uji hipotesis satu pihak, uji pihak kiri. Hipotesis 0 atau HO dibagi P lebih besar dari 0. Hipotesis alternatif H1 dibagi P lebih kecil dari 0. Baik. Berikut pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama, tabel R produk momen untuk N besar dengan DK sama dengan N. Yang kedua, tabel distribusi T untuk N kecil dengan DK sama dengan N dikurang 2. Berikut kriteria pengujian dengan tabel R produk momen. Yang pertama, HO diterima jika R hitung kecil dari R table. Yang kedua, HO ditolak jika R hitung besar dari R table. Baik, selanjutnya kita ke kriteria pengujian dengan tabel distribusi T. Yang pertama, HO diterima jika T hitung kecil dari T table, dan HO ditolak jika T hitung besar dari T table. Untuk rumus konversi nilai R menjadi T hitung yaitu T sama dengan R akar N kurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Kita masuk ke kesimpulan dari presentasi kelompok kami, yaitu analisis korelasi sederhana merupakan analisis korelasi yang melibatkan dua variabel, yaitu bivariat. Korelasi yang terjadi antara dua variabel bivariat ini dapat berupa korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi ataupun korelasi sempurna. Sekian presentasi kelompok kami. Kami persilahkan bila ada sanggahan atau pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Saya mewakili kelompok 9. Mohon maaf bila ada kata-kata salah atau penyampaian materi yang kurang baik, yang dimana kami masih dalam tahap pembelajaran juga.
Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.